Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 11. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbatukum ala sirat, orang yang paling sabit kekal atas as-siratal mustaqim. Nabi kita bersabda asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi, orang yang paling kasih dan penyayang kepada para sahabat dan juga keluarga. Bukan pada keluarga saja, juga kepada para sahabat Nabi. Itu orang yang paling stabil kakinya pada waktu menyeberangi as-siratal mustaqim. Hadis riwayat daripada Imam Ibnu Adi dan juga dengan Imam Ad-Dailami. Hadisnya dhaif. Riwayat daripada Muhammad ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islami yakrahu huma benu Adam, dua perkara yang paling dibenci oleh anak Adam, al-mautu wal mautu khairun lahu minal fitnah. Kematian itu lebih baik daripada fitnah. Yang kedua wa yakrahu qillatal mal, dan dengan kita paling tidak suka kalau duit kita sedikit. Wa qillatul mali aqallu lil hisab, sedikit duitnya, sedikit hartanya, sedikit kekayaannya pun juga akan ringan muhasabahnya nanti pada hari kiamat. Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muttasil An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ijtanibu at-takabbura فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله تعالى اكتبوا عبدي هذا في الجبار والعياذ بالله. Janibut takabbur. Nabi kita berpesan elakkan sifat ego, angkuh, sombong, bongkar, atau dengan istilah yang umpamanya. Elakkan diri kamu daripada sifat takabbur. Limada tatakabbar? Man awwaluhu nutfatun qadirah, seseorang yang permulanya daripada setetes air mani yang kotor. Wa akhiruhu jifatun kadirah, dan pada akhirnya akan menjadi bangkai yang busuk. Wa ma baina dzalika yahmilul adirah, dan antara hidup dengan mati membawa najis ke sana dan kemari. Terus ngomong, tai banyak di sini nih. Awal setetes air mani. Siapa kira-kira kalau pada itu terpanjut air maninya pada kain, terus dengan kain kita bawa ke masjid, Allahu Akbar. Tapi kan air mani bersih, ya tahu bersih, tapi kita tanda kalau sampai itu nampak dengan orang ramai. Nanti tak perasan ya, lu kayak nanti nampak seperti ada pelalang kawi ya. Malu. Kemudian akhiru jifatun qadirah. Tadi awalu nutfatun qadirah, akhiru jifatun nadirah. Akhirnya akan jadi bangkai yang bosok-bosok, bahkan musa sangat-sangat bosok sekali. Antara hidup dengan mati membawa najis ke sana sini. Jangan sombong, memerintah dengan tangannya, dengan gayanya. Pada waktu duduk buang air besar, duduk bagaimana? Duduk buang air besar. Sultan kah, Wangko kah, Perdana Menteri kah, Presiden? Namun terus semua orang yang begini. Jadi kalau seandainya dengan siapapun, hatta kalau dengan anak, hatta dengan istri pun kita tak anak. Kalau istri kita tengok kita duduk semacam itu, makanya kita tutup rapat pintu tandas supaya orang tak tengok kita pada waktu kita buang air besar. Terserah duduk atas mangkok tuh, kan duduk yang apa sebut, duduk jungkung, duduk atas cangkung. Nah, terserahlah cangkung tak cangkung, jelas dah. Duduk seperti itu keadaannya pada waktu buang air. Kalau pada waktu berkentut-kentutnya bosok seperti itu, sombong juga. Ini kentut presiden. Bau juga ya, gimana tak bau? Kentut ada bedanya. Jadi jangan kamu kira kalau pada waktu presiden yang berkentut
atau sultan yang berkentut atau raja yang berkentut bau harum, tidak ada, sama baunya, tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang yang walaupun orang itu kecil, tapi kecil-kecilnya dia bau kentutnya luar biasa. Bau sangat, kamu tak memadai dengan badan kamu kecil aja. Aku kentutku yang walaupun bunyi nyaring, tapi tak ada bau. Masya Allah, keluar nyamuk, bahkan mati yang daripada kamarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Elakkan diri kamu daripada sifat takabur, sebab dengan seorang hamba senantiasa angkuh dan sombong, sehingga Allah berfirman kepada para malaikat, catat, cantumkan namanya bersama kumpulan orang-orang yang angkuh, zalim dan sombong. Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam benak hatinya rasa angkuh dan sombong. Apa yang nak kita sombongkan? Apakah kira-kira karena duit? Banyak orang yang duitnya lebih banyak. Tampan, banyak orang yang lebih tampan. Hebat, banyak orang yang lebih hebat. Kuat, banyak orang yang lebih kuat. Kekuatanmu, kehebatanmu, kementerianmu, jabatanmu, kerajaanmu, kesultananmu, itu semuanya akan lenyap dan berakhir. Yang mungkin pada akhirnya nanti sebelum meninggal dunia sudah dipermalukan oleh Allah atau dipermalukan oleh rakyat dengan sikap dan perilaku dengan sikap perilaku dan juga dengan perbuatan yang tidak senonoh. Qala tubuh abdi hadza bil jabbarin ijtanibu hadhil qadurat. Elakkan diri kamu daripada kotoran itu, kotoran-kotoran yang telah dicegah, yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Al-qadurat seperti zina, perjudiannya, minumannya, tipu menipunya, berbohong, berdusta, mengopat, mengadu domba. Elakkan diri kamu daripada dosa-dosa kesalahan. Nabi kita berumpamakan dengan qadurat, artinya kotoran. Faman alama bi syai'in minha, sesiapa saja terbabit melakukannya, falyastatir bi sitrillah. Hendaklah dengan kita berlindung dengan perlindungan Allah. Alhamdulillah, keterbabitannya dengan perkara haram tadi itu tak ada orang yang tahu. Hanya itu urusan dia dengan Allah Jalla. Itu maknanya sitrullah. Falyastatir bi sitrillah wal yatub ila Allah. Tobat. Dia yang tahu dia pernah minum. Dia yang tahu dia pernah berzina. Dia yang tahu dia pernah mencuri. Tapi tidak ada orang yang tahu. Dulu-dulu pada awal-awal ada jaringan internet. Maka kadang-kadang ada yang kalau kita mau cheating dengan seorang pelacur daripada Amerika, yang bayar orang lain. Bayar. Itu ada cara curinya bagaimana? Curi juga. Namanya ala kulli hal. Yang walaupun atas satu perbuatan haram ditumpang dengan perbuatan haram. Yang namanya mencuri, yang namanya curang, yang namanya khianat. Tapi ternyata tersembunyi, tidak ada yang tahu. Itu urusannya dengan Allah. Faliyatub ilallah fa innahu mayyubdi lana mayyubdi abda yubdi. Mayyubdi itu majzum, fa innahu mayyubdi lana safatahu nuqim alaihi kitab Allah. Nabi kita bersabda, abda yubdi, barang siapa membuka lembarannya, memperlihatkan kesalahan dan kesilapannya, memperlihatkan kesalahan dan kemungkarannya, kami akan tegakkan hukum hakam Allah. Jadi orang yang berzina itu urusannya dengan Allah. Astagfirullahaladzim, insyaallah Allah akan ampunkan. Tapi kalau pada tuh masukkan dalam Facebook cerita tentang dia pernah berzina, itu mana abda safato, dia buka lembarannya, dia cerita, dia ngaku sama apa, ngaku dilewat. Pikir dulu, sebesar apa? Jawab, besaran lembu atau besaran manusia? Besar manusia atau lembu atau kerbau? Hah? Siapa yang besar? Lembu. Lembu lah. Tidak usah lebih besar daripada lembu. Kita di sini semuanya lembu lebih besar daripada kita. Tengok aja. Atau dengan yang namanya bob. Badan orang besar. Tetap kerbau lebih besar. Kan? Kerbau. Dan cukup untuk abang cukup sampai situ. Ini untuk kami. Pikir sebesar lembu kerbau
Untuk pikir saja, pikir, kamu sudah dewasa. Ambil paku kecilnya. Ambil paku, ukuran paku tuh panjangnya kira-kira adalah 5 cm. Cucukkan saja paku tuh ke punggung lembu. Lembu tuh akan menjerit. Terus datang seorang manusia, dilewat dari belakang, terus hihihi ketawa macam itu. Kucing mau menjerit, kambing protes. Maksudnya kenapa Pak? Tumbuk apa? Gitu dengan bahasanya. Apalagi kalau dengan besi. Kalau dengan seumpama besi, ditosokkan kepada punggung lembu sekalipun, lembu atau kerbau akan menjerit. Takkan dengan sesaat mengaku dilewat dengan ukurannya 10 kali lebih besar daripada paku itu. Nunggu begitu untuk paham enggak? Terus cerita dulu lah, cerita tuh udah lama ada cerita. Ya ini Drepang ngaku dilewat sama yang itu ngaku lagi setia usaha dilewat juga sama yang itu, kan ada cerita di. Karena kita bukan cerita dari Eropa loh. Tuh ceritanya. Jadi yang memang kalau terbabit senyap tutup mulut, jangan cerita, sebab sesiapa saja itu yang kalau saja undang-undang Islam dilaksanakan kepada pemandu dan juga kepada setiap usaha yang berkenan, itu sudah dijatuhkan hukuman liwat. Ada yang mengatakan hukuman liwat itulah hukuman mati, akan dibunuh. Ada yang mengatakan hukuman liwat itu seperti dengan hukuman Allah yang Allah turunkan kepada kaum Lut, Nabiullah Lut alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu a'immatakum khiyarakum. Pilih untuk menjadi imam-imam kalian itu orang-orang yang mulia. Imam kalian adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Sebab imam-imam kalian itu adalah merupakan uap dukum. Baik tahu uap dukum. Bima bainakum wa baina rabbikum. Sebab mereka itu merupakan delegasi kalian antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat kalau kamu ingin sembahyangnya diterima, kalau kita ingin sembah kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah ulama-ulama yang mengimami kamu. Ij'alu, Nabi kita berbesar, a'immatakum khiyarakum. Jadikan imam-imam kalian itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, sebab mereka telah merupakan delegasi kita. Ahabul a'mali ilallahi ba'da ada'il fara'idi idkhalu surur alal muslim. Sebaik-baik amalan di sisi Allah setelah kita melaksanakan segala amalan wajib, semulia-mulia amalan di sisi Allah setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah fardu, itu adalah menggembirakan seorang muslim. Buat dia jadi gembira, buat dia jadi kaki turunkan kamu. Wah, turunkan, simpan kaki ke dalam. Kena muka orang, karena muka baju biru. Jadi itu kesensitipan. Kalau kita kaki angkat macam itu, muka teman kita sini, jadi awak anggap kaki kamu tuh cermin kan, itu sebagai satu penghinaan kepada kawan. Makanya guru-guru kita nasihat kalau pada waktu duduk kaki disimpan, ambil sejadah seperti ini, simpangkan sedikit. Kamu duduk di sini. Ini bukan wajib, tapi ihtiramul mu'min. Berikan penghormatan dan jangan gaya orang Arab. Lihat Arab dia, kalau mereka katakan ini tertutup kedua belah telapak kita. Jadi di sini senang. Paling tidak kita ini merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Boleh tak dengan kita nak tunjukkan kemuliaan kita pada waktu kita lagi sedang bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau pada waktu kita tunjukkan, minta maaf ya, kaki begini depan kawan. Jadi dengan pertanyaan yang tidak ditanyakan, atas kesalahan apa aku? Apakah dikenakan karena aku miskin? Apakah dikenakan karena saya kerdil? Apakah dikenakan karena saya kecil? Sehingga kau tega sampai hati kau ulurkan kaki kamu dengan tidak sopan seperti itu.
yang paling tidak kalau kita tidak mampu untuk bagikan manfaat, keuntungan, faedah kepada orang-orang, jangan membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita jadi kecewa atau juga jadi tergores hati dan perasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalus surur. Bagaimana khalus surur? Dari riwayat yang lain, kita tunaikan hajatnya, kita bayarkan hutang piutangnya, atau kita tolong dan kita bantu keperluan-keperluan yang dia perlukan. Itu termasuk daripada khalus surur. Idkhalus surur banyak cara, tapi bukan jadi pahlawan. Ahibbul Arab di Salasin, di situ ada tulisannya dekat pintu gerbang masuk. Sebelum lift ada tulisan di situ, cintailah Arab karena 3. Jadi apa kata si Ustaz Ashraf tadi itu? Katanya kamu jangan terlalu bangga, itu kata itu dengan bahasanya. Pada waktu dengan kita menguasai semua bahasa, Perancisnya, Inggrisnya, Jermannya, Cinanya dan lain sebagainya, itu adalah bahasa orang-orang neraka semuanya. Bahasa di surga satu saja, bahasa orang di dalam surga bahasa Arab. Jadi secara logikanya, secara logiknya, jangan sekali-kali kita tidak belajar bahasa Arab. Itu bahasa ahli surga. Jangan lalu merasa seronok kalau pada dunia kita mempelajari semua bahasa, sedangkan dengan bahasa Al-Quran dan hadis, dengan bahasa penghulu para nabi-nabi dan rasul yang kita harapkan syafaatnya, ternyata dengan kita belum memahaminya. Ahibbul Arab li Salasin, cintailah orang Arab karena 3 unsur, karena 3 faktor. Sebab aku daripada bangsa Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan juga ahli surga bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Dan dia susah lah, kuliah susah. Ada i'rab, ada harakat, ada tasrif. Jadi kata Abdel, kalau bahasa Melayu tak ada tasrifannya. Kalau kita makan, tak ada makan, makanan, makanu, makanan, makanan, ta, makana, makan, ta, makan, tuma, makan, tu, makan, ti, makan, tuma, makan, tuna, makan, tu, makana. Duduk, ka, dudukku, duduk. Duduk, na, duduk, ta, duduk, tuma, duduk, tu, duduk, ti, duduk, tuma, duduk, tu, na, duduk, tu, duduk, na. Pukul, pukula, pukulu, pukula. Itu namanya merepet. Tidak ada tasrifan seperti itu. Tapi Arab kataba, katabu, kataban, katabata, katabna. Bahasa kita tidak ada, bahasa kita satu saja. Kalau kita kata tumbuk, adakah tumbuk, tumbuka, tumbuku? Tumbuka, tumbukata, tumbuk, nah, tumbuk, tumbik, tuma, tumbuk, tung. Tumbuk, tuna, tumbuk, tumbuk, nah. Tumbuk sekali itu saja. Laki-laki tumbuk, perempuan tumbuk, musana tumbuk, jamaknya pun juga tumbuk. Bukan zamannya tumbuku. Nah, jadi kenapa ditumbuku? Enggak ada. Kenapa ditumbuk gitu saja? Ya walaupun tumbukan itu daripada orang ramai. Tampar, tampara, tamparu tidak ada. Masya Allah. Tapi kalau nak belajar tasrif lebih cepat, tasrifkan semuanya. Kipas, kipasah, kipasu, kipasah, kipasah, kitab, bunga, bunga, obung. Terus akan lebih lancar kita dalam tasrifan. Ya walaupun tak ada tasrifan seperti itu. Harap kamu merepeh dan merapu. Hadis ahsanun nasi qira'atan, sebaik-baik bacaan orang yang membaca Al-Quran yatahassanu bihi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bacaan yang tahzun, yang ada nada sedihnya, rentak sedihnya, itu bacaan yang paling disukai oleh Allah Jalla wa Ala. Terakhir, An Ubadah an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul jumu'ata, hadirlah untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Wadnu, jangan cari tiang. Wadnu, mendekat, jangan cari ekor. Wadnu, jangan dicari arah arus angin, kecuali kalau bertepatan dekat dengan mimbar dan juga bertepatan dengan arus angin. Dekat dengan mimbar kebetulan dekat dengan ekor, tidak masalah, silakan saja. Tapi kalau pada itu kita antara dua pilihan, dekat mimbar arus angin jauh, dekat mimbar ekornya jauh, dekat mimbar dekat imam tapi tempatnya kurang selesa, kita cari duduk di belakang tembok supaya kita senang mengantuk di situ. Pelindung belakang tiang itu tak ada yang tengok. Tapi kalau kita di tengah-tengah mimbar, angguk-angguk kita tuh disaksikan sama mereka semuanya mencatat, nah 3 kali angguk, nah. Tuh bila tuh besar, aus itu
dengar, diam, taati, patuhi, rahimakumullah. Bukan tidur, ngantuk, senyap, dan dipahami. Tidak. Dulu saja saya yang salah, saya tidak paham pada masa karena dengar Syekh Abdullah bin Zubair mengatakan membetulkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada waktu permulaan beliau saya pada masa kanak-kanak di Mekah dengan tidur maksudnya bukan seperti itu. Rajul ma'tawatu minal imam. Fa inna rajul, sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh sehingga juga akan Allah jauhkan dia daripada surga. Allah akan tangguhkan dia daripada surga yang walaupun nanti dia akan memasukinya. Menjauh daripada lokasi saf-saf yang pertama, menjauh daripada mimbar pada hari Jumat, itu membuat kita akan semakin terlambat masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau terlambat pun yang penting masuk, syukur juga kan. Apalah yang lah sekali, yang penting masuk begitu. Daripada tak masuk-masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi takut-takutnya sahabat Nabi, di antara lain Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau, kalau seandainya ada pengumuman semua ahli mahsyar itu akan masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Saya bimbang, risau dan takut kalau yang satu orang itu adalah diri pribadi aku sendiri. Sampai ke tahap itu takutnya Sayyidina. Kalau kita semuanya masuk surga kecuali satu, wah pasti yang satu itu orang pasti. Tidak akan kita beranggapan itu kita. Dan memang tamak betul. Jadi ala kulli hal, kalau kita melihat khauful ulama, khauful sahabat, buka'uhum, husnuhum, tidak ada bandingannya dengan manusia-manusia surga. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.